Oke, bisnis Anda kelihatannya lancar-lancar aja kan? Penjualan ada, tim juga ada, kelihatannya sibuk terus. Tapi di balik semua itu, kok Anda yang ngerasa paling capek, selalu dicariin, dan malah kayak kejebak ya? Nah, inilah paradoks yang sering banget nggak disadarin sama banyak pemilik usaha. Sekarang, coba kita jujur-jujuran sebentar. Saya mau Anda benar-benar mikirin ini deh. Kalau besok Anda nggak bisa masuk kantor, nggak bisa dihubungin sama sekali seharian penuh, apa aja yang bakal langsung melambat? Atau bahkan berhenti total? Apa tim Anda bakal bingung harus ngapain? Nah, kalau jawaban Anda tadi, wah banyak banget yang bakal berhenti, masalahnya itu lebih dalam dari yang Anda kira. Ini bukan soal tim Anda nggak kompeten loh. Bukan, ini soal sebuah sistem ketergantungan yang mungkin tanpa sadar udah Anda bangun sendiri. Dan hey, sebelum Anda ngerasa bersalah atau mikir ini cuma masalah Anda doang, kita masuk ke poin pertama. Anda harus tahu, perasaan terjebak ini itu wajar banget. Anda nggak sendirian kok. Ini tuh fase yang hampir dialami semua pemilik bisnis yang lagi bertumbuh. Suara di kepala Anda pernah bilang gini nggak? Kalau gue lepas dikit aja, pasti semuanya berantakan. Nah, itu dia. Itu ketakutan yang normal banget, bisikan yang bikin kita ngerasa harus terus pegang kendali. Dan justru ketakutan inilah yang jadi akar masalahnya. Jadi, ini poin yang paling penting ya. Ngalamin ini tuh bukan berarti Anda gagal sebagai pemimpin. Sama sekali bukan. Justru, ini bukti kalau bisnis Anda itu lagi tumbuh pesat. Masalahnya cuma satu, struktur bisnis Anda belum ngejar pertumbuhannya. Ini fase yang sangat umum dan bisa diprediksi. Oke, karena ini fase yang bisa diprediksi, artinya ada gejalanya. Ada tanda-tandanya. Yuk kita coba jadi detektif sebentar, kita pindah dari sekedar perasaan ke fakta. Kita diagnosis bareng-bareng tanda-tanda ketergantungan yang berlebihan ini. Coba kita cek bareng-bareng ya, apa setiap keputusan, sekecil apapun itu, harus lewat Anda dulu? Terus apa tim Anda lebih sering nunggu disuruh daripada inisiatif sendiri? Dan yang paling parah, apa liburan itu rasanya cuma pindah tempat kerja aja karena notif nggak pernah berhenti? Kalau Anda ngangguk-ngangguk dari tadi, itu gejala yang jelas banget. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Bisnisnya emang jalan, mesinnya muter terus, tapi Anda sebagai pemilik nggak bisa jalan kemana-mana. Anda yang jadi bahan bakarnya, padahal mesin itu seharusnya melayani Anda. Dan saya yakin deh, Anda pasti udah coba macem-macem cara buat keluar dari situasi ini. Tapi kok ya gitu-gitu aja kan? Rasanya kayak nggak ada yang bener-bener ngefek. Nah, di bagian ini kita bakal bongkar kenapa solusi-solusi yang paling umum itu justru sering banget gagal. Coba deh, lihat polanya di tabel ini. Anda rekrut orang baru, ujung-ujungnya mereka tetap lapor ke Anda. Anda beli software canggih, final approval-nya tetap di Anda. Bahkan mungkin Anda pakai AI, tapi otaknya yang mikirin strategi dan arah tetap aja Anda. Polanya selalu sama. Ini ngebuktiin satu hal yang penting banget. Masalahnya bukan di kurangnya orang atau kurangnya alat, bukan. Masalahnya itu ada di fondasinya. Bisnis ini dari hari pertama memang dirancang untuk bergantung pada satu tiang utama, yaitu Anda. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting dari pembahasan kita. Ini adalah momen di mana kita bakal ngasih nama ke masalah ini, dan yang lebih penting lagi, kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali baru. Nah, ini dia nama dari masalah Anda. Sistem ketergantungan pemilik. Coba perhatiin kata kuncinya. Sistem. Ini bukan sekedar kebiasaan buruk Anda. Ini adalah sebuah arsitektur, sebuah rancang bangun yang semua kabelnya nyambung lagi ke Anda. Dan disinilah kita sampai pada cara berpikir baru yang paling fundamental. Ini ada dua bagian. Ini bagian pertamanya. Dan ini lanjutannya, bagian yang paling penting. Dengerin baik-baik ya. Saya ulangi lagi selengkapnya, karena ini kuncinya. Bisnis yang sehat itu bukan yang selalu butuh pemiliknya, tapi yang nggak ambruk waktu pemiliknya pergi sebentar. Tujuannya itu membangun ketahanan, bukan ketergantungan. Dan biar nggak salah paham ya, ini bukan soal jadi males-malesan atau lepas tanggung jawab. Bukan, sama sekali bukan. Ini soal jadi lebih pintar. Ini tentang strategi membangun sebuah sistem yang lebih kuat, lebih tangguh, dan pada akhirnya jauh lebih berharga. Oke, sebagai penutup, saya nggak akan ngasih Anda daftar solusi. Tujuan pembahasan kali ini adalah untuk memicu kesadaran dulu. Jadi, saya cuma mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan baik-baik. Kita tuh sering banget ya buang-buang waktu nyari siapa yang salah. Tim saya nih yang kurang inisiatif. Atau jangan-jangan saya yang terlalu perfeksionis. Tapi, itu semua pertanyaan yang keliru.
Pertanyaan yang sesungguhnya, pertanyaan yang cuma Anda yang bisa jawab adalah ini. Kalau model bisnis Anda sekarang bergantung 100% sama kehadiran Anda, pertanyaannya, sampai kapan model kayak gitu bisa benar-benar bertahan? Coba renungkan itu.